Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas saya dengan mata kuliah basis data. Nah, sebelum saya mempresentasikan tugas saya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Nah, perkenalkan, nama saya Siti Sarhida, NIM 212221092, Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi dan Informasi, Universitas 19 November, Kolaka, Buton Tengah. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen basis data. Langsung saja kita ke penjelasannya, simak baik-baik ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini ada 3 tabel. Ketiga tabel ini kita akan menentukan entitas dari ketiga tabel. Lalu kita akan menentukan primary key dari ketiga tabel. Setelah kita menentukan entitas tadi, kita akan menentukan atribut sederhana, dan yang kedua atribut bernilai tunggal, yang ketiga atribut bernilai banyak, yang keempat atribut harus bernilai, yang kelima atribut nilai 0. Nah, soal yang ketiga yaitu berdasarkan nomor soal yang pertama, kita akan menentukan kardinalitas dari setiap relasinya. Nah, yang keempat, buatlah diagram entity relationship-nya. Nah, yang terakhir, kita akan mencari contoh untuk masing-masing kardinalitas. Lalu kita akan menentukan atributnya dan tentukan relasinya. Nah, sebelum kita menentukan entitas-entitas dari ketiga tabel berikut, kita harus tahu apa itu entitas. Entitas adalah individu yang mewakili suatu objek yang nyata dan dapat dibedakan dari suatu yang lain. Contohnya seperti Winda, Alia, Neni, Nurul, mobil Toyota, mobil Honda, dan lain-lain. Nah, di sini saya telah memilah yang mana entitas 1, 2, dan 3, serta atribut sederhana dan primary key-nya. Nah, di sini nama pelanggan Isyana Melody Raisa, mempunyai alamat Isyana Jalan Perjuangan, Melody Jalan Pramuka, Raisa Jalan M. Yamin. Nomor HP-nya hampir sama, jadi mereka mempunyai lingkup yang sama. Nah, tabel kedua ini hanya mempunyai 2 entitas saja, dan untuk tabel ketiga ini mempunyai 2 entitas. Untuk rasa keju dan coklat mempunyai harga roti yang sama. Begitupun dengan rasa green tea, vanilla srikaya mempunyai harga roti yang sama. Jadi nilainya sama. Berikutnya adalah primary key. Primary key adalah atribut yang dapat membedakan data satu dengan data yang lainnya dalam satu entitas. Contohnya adalah NIM, kode makanan, dan kode barang. Fungsi penggunaan primary key adalah untuk membedakan data satu dengan data yang lainnya. Pada tabel yang pertama, primary key terletak pada ID pelanggan. Untuk tabel yang kedua, primary key berada di ID kurir. Dan untuk tabel ketiga, primary key terletak pada ID roti. Selanjutnya kita akan membahas atribut sederhana. Nah, atribut sederhana ini adalah atribut atomik yang tidak dapat dipilah lagi. Contohnya adalah jenis kelamin dan jurusan. Nah, untuk tabel yang pertama, atribut sederhananya ada di ID pelanggan dan nama pelanggan, karena tidak bisa dipilah lagi. Nah, untuk tabel yang kedua, atribut sederhananya terletak di ID kurir dan nama kurir. Dan untuk atribut sederhana tabel ketiga yaitu terletak pada ID roti dan nama roti. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang atribut bernilai tunggal. Nah, atribut bernilai tunggal adalah atribut yang hanya memiliki maksimal 1 nilai di tiap datanya. Contohnya NIM dan tanggal lahir. Nah, yang berikut atribut bernilai banyak. Nah, atribut yang bernilai banyak ini yang dapat diisi lebih dari 1 nilai, misalnya hobi dan nomor handphone. Nah, yang kelima, atribut harus bernilai adalah atribut yang berisi 1 data. Contohnya adalah NIM, nama mahasiswa, dan alamat.
Atribut nilai nul adalah atribut yang belum memiliki nilai. Dalam hal ini, nul artinya kosong. Nah, pada tabel pertama, ID pelanggan dan nama pelanggan itu adalah atribut bernilai tunggal, sedangkan alamat pelanggan itu masuk dalam atribut harus bernilai. Nah, nomor HP pelanggan itu termasuk ke dalam atribut bernilai banyak. Untuk tabel yang kedua, ID kurir dan nama kurir masuk ke dalam atribut bernilai tunggal. Nah, sedangkan penilaian pelanggan dan ID kurir masuk ke dalam atribut harus bernilai. Dan untuk tabel yang ketiga, ID roti dan nama roti masuk ke dalam atribut bernilai tunggal, sama dengan atribut harus bernilai ID roti dan nama roti. Nah, kita akan melangkah ke soal yang ketiga. Tentukan kardinalitas dari setiap relasinya. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa itu kardinalitas. Nah, kardinalitas itu atau derajat relasi adalah jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi pada entitas lainnya. Nah, bisa kita lihat pada gambar berikut. Untuk menentukan kardinalitas dari masing-masing tabel, maka dapat disimpulkan bahwa setiap tabel mempunyai kardinalitas dari setiap relasi tersebut. Nah, pada tabel pelanggan dapat disimpulkan bahwa contohnya Isyana memiliki dua keterangan, yaitu alamat dan nomor HP. Untuk alamat Isyana tersendiri yaitu Jalan Perjuangan. Nah, untuk nomor HP-nya yaitu 0812 345678990. Untuk tabel yang kedua yaitu pada tabel kurir. Tabel kurir ini kardinalitas dari masing-masing relasi yaitu 1 untuk 1 atau 1 to 1. Contohnya, satu kurir memiliki satu penilaian. Contohnya seperti Justin dengan ID kurir K1 memiliki nilai pelanggan 4,4. Nah, pada tabel roti atau tabel 1.4 di sini memiliki kardinalitas yaitu banyak untuk 2. Mengapa bisa dikatakan banyak? Karena roti di sini lebih dari 1, yaitu ada 5 jenis roti dan ada 5 jenis rasa yang berbeda. Namun, dari 5 jenis dan 5 rasa roti tersebut terdapat harga yang sama atau hanya terdiri dari 2 harga saja. Jadi, bisa disimpulkan pada tabel 1.4 atau tabel roti tersebut, banyaknya roti hanya memiliki 2 harga saja. Nah, untuk soal yang berikutnya, buatlah diagram entity relationship atau R. Nah, apa sih model entity relationship? Nah, model yang berisi komponen-komponen himpunan, entitas, dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut. Dapat digambarkan dengan lebih sistematis menggunakan diagram entity relationship atau entity diagram ERD. Dan inilah diagram yang saya buat. Untuk soal yang terakhir, cari contoh lain untuk masing-masing kardinalitas relasi. Tentukan atributnya, tentukan relasinya. Fungsi one to one atau 1 ke 1, entitas A paling banyak 1 kali berhubungan dengan entitas B. Fungsi one to many, entitas A dapat berhubungan lebih dari 1 dengan entitas B. Sedangkan fungsi many to many, yang berarti satu entitas A dapat berhubungan lebih dari 1 dengan entitas B. Begitupun sebaliknya.